Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Catatan Guru. Kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin sudah saya buat, yaitu membuat soal ujian dengan cara mengupload dari Microsoft Word. Kali ini saya lanjutkan untuk pengaturan-pengaturan yang perlu kita atur agar soal kita itu lebih representatif sebagai soal ujian. Langkah yang pertama, silakan buka Google Form Anda cari file Google Form Anda. Dalam hal ini saya gunakan soal PPKN. Double klik. Setelah tampil, Anda masuk ke setelan pada bagian kanan atas ini untuk mengatur biar anak hanya mengerjakan satu kali. Anda klik pada setelan, kemudian Anda dihadapkan 3 tab, yaitu tab umum, presentasi, dan kuis. Untuk menjadikan anak hanya mengerjakan satu kali, masuk ke tab umum. Kemudian Anda klik pada batasi 1 tanggapan. Anda checklist. Kemudian kalau selesai, disimpan. Terkait dengan 1 tanggapan ini, perlu saya tambahkan, tanggapan ini dibatasi dengan 1 email. Email ini, kalau anak mengerjakan dengan HP Android terutama, pasti semua sudah ada emailnya, sehingga kalau menggunakan HP tidak ada masalah. Tapi kalau menggunakan komputer, maka anak itu harus memasukkan email. Berarti kalau anak punya 2 email, dia bisa mengerjakan 2 kali. Kalaupun ada anak yang mengerjakan 2 kali, dicek saja email yang masuk pakai email apa, itu bisa kita lihat. Kalau emailnya beda, ya memang dia bisa masuk. Tapi kalau hanya 1 email, kalau kita sudah klik pada 1 tanggapan ini, tidak bisa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat acak pada soal. Di Google Formulir, istilah acak ini ada 2, yaitu acak pada optionnya dan acak pada soalnya. Jadi pada tampilan Google Form bisa kita lihat 1 soal dan option ini 1 bagian sendiri. Ini 1 bagian sendiri. Termasuk pertanyaan nama, kelas, nomor absen ini juga 1 bagian sendiri. Ini juga bagian yang sama, yaitu pertanyaan seperti kita membuat soal. Sehingga kalau kita acak, nanti pada identitas maupun soal ini juga diacak. Saya praktekkan, settingannya masuk juga di setelan. Kemudian pada presentasi, nah ini ada acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan. Anda checklist, otomatis kalau sudah disimpan, soal nanti sudah acak, termasuk dengan yang ada pada identitas ini. Kita amati soal yang pertama. Ini pemahaman suatu negara, pilihannya adalah Aristotle, Logeman. Kemudian yang kedua menurut Ernest. Coba kita preview hasilnya, bagaimana kita lihat lewat Pratinjo. Kita lihat untuk nama, nah ini untuk identitas juga geser, karena ini juga sebuah pertanyaan. Kelas jadi di atas, token di tengah, nama di bawah, absen. Ini pada tampilan HP anak beda-beda. Bisa saja nama paling bawah ada, yang paling atas. Token juga paling atas ada, bawah ada, tengah ada. Tapi acak pada identitas ini tidak menjadikan masalah. Nanti di database di Google Form itu urutannya masih sama. Kemudian ini harus saya isi karena memang
untuk mencoba selanjutnya. Nah, coba kita perhatikan soalnya ini. Nomor pertama sudah beda dengan yang tadi. Tadi optionnya ada Logeman dan Aristotle. Sedangkan pada posisi soal yang pertama ini jadi paling bawah. Mungkin juga tidak selalu paling bawah, dia bisa geser ke atas, ke tengah. Nah, ini sudah acak. Tapi di sini optionnya belum acak. Kita lihat tadi soal yang pertama Aristotle tetap di A, Logeman B, JJ ratio ini juga C. Nah, sekarang kita buat bagaimana optionnya juga acak. Nah, untuk membuat option ini harus kita lakukan tiap pertanyaan, harus kita setting. Masuk ke pertanyaan yang pertama, cara acak pada option soal, klik pada titik 3 di bawah ini, kemudian acak urutan opsi. Kemudian nomor 2, karena harus setiap soal ya semua harus kita atur satu persatu. Klik dulu pada soal nomor 2-nya, klik pada titik 3 ini, acak urutan opsi. Hal ini kita lakukan pada setiap nomor. Kita coba. Nah, kita lihat hasilnya. Coba yang kita amati tadi, Aristotle tetap di A, tapi Logeman sudah pindah di C. JJ ratio sudah pindah di D. Yang B ganti ini sudah acak. Dan ini semua soal sudah acak option, acak jawaban. Kemudian selanjutnya, untuk memberikan penilaian pada setiap option, karena di Google Form ini tidak bisa menerima nilai di belakang koma. Misalkan di sini saya isikan 2,5, misalkan soalnya 40, berarti kalau penilaian 100, 1 poin kan 2,5. Ini kalau kita kasih 5, ini juga tidak bisa. Oleh karena itu, untuk memudahkan, nah tetap jadinya 2 kalau kita buat 2,5. Nah, untuk memudahkan, maka lebih baik ini buatlah poin semua 1. Kemudian nanti pada hasil akhirnya kita tinggal mengalihkan. Yang tampil di layar anak saat setelah mengerjakan yaitu jawaban anak benarnya. Jadi yang benar berapa? Misalkan dari soal 40 benarnya 19, berarti nilainya tinggal kita kalikan 19 kali berapa. Kalau memang soalnya 40 ya kalikan 2,5. Itu lebih memudahkan kita. Nah, cara memberi nilai lebih baik saya sarankan gunakan 1 poin. Kemudian nanti pada akhir tes kita tinggal mengalihkan 1 poin jawaban itu nilainya berapa. Dan sudah. Kemudian yang terakhir, karena soal ini selama dibuka anak tetap bisa mengerjakan. Kalau memang kita pengen soal ini dibatasi waktu sesuai jadwal, kita bisa memasang add-on. Artinya soal ini hanya dibuka sampai pukul, misalkan kita tes pukul 8 sampai 10. Berarti tes pukul 10 itu sudah tidak bisa mengerjakan, anak harus mengumpulkan. Ada 2 cara, ada istilahnya kita memasang waktu mundur. Yang kedua yaitu kita memasang waktu berakhir soal. Waktu berakhir soal sebenarnya caranya ada 2, yaitu
menutup secara manual pada respon, menutup tanggapan secara manual pada respon Google Form. Yang keduanya menutup secara otomatis menggunakan add-on. Kalau secara manual, contoh pada respon silahkan diklik. Nah, di sini ada menerima tanggapan. Jadi selama link ini dibuka, kerjakan waktu kapanpun bisa, tidak harus terpancang waktu itu. Tapi kalau ini sudah kita tutup, contoh, nah ini sudah tidak menerima tanggapan. Sebagai gambaran untuk memudahkan, ini dikasih warna merah oleh Google. Kemudian tidak menerima tanggapan ini, biar yang akses ini tahu kalau soal ini ditutup karena apa, silahkan pada pesan untuk responden ini diisi. Misalkan contoh akhir waktu mengerjakan pukul 10.00. Soal sudah ditutup pukul 10 untuk toleransi. Kemudian pernyataannya, pekerjaan Anda ditolak. Biar yang akses tahu kalau kesalahannya itu waktunya melebihi waktu yang sudah dijadwalkan. Nah, pesan ini nanti tampil pada perangkat anak. Nah, ini secara manual. Kalau secara otomatis, yaitu kita menambahkan add-on. Kalau secara manual, berarti Bapak Ibu Guru pada jam itu respon ini ditunggui dan diklik secara manual. Saya tambahkan lagi, yaitu pada bagian kuis, pada paling bawah, ini responden dapat melihat semua tercentang. Berarti kalau responden sudah mengirimkan, itu akan bisa melakukan ketiganya ini, yaitu yang pertama adalah pertanyaan tidak terjawab, anak akan melihat. Kemudian jawaban yang benar, anak juga akan melihat jawabannya. Yang benar apa? Kemudian nilai poinnya juga anak juga langsung melihat. Nah, ini bisa kita atur, tinggal kalau anak tidak kita izinkan untuk melihat pertanyaan jawaban yang benar setelah selesai kirim, karena takutnya nanti temannya mengerjakan belakangan, kemudian anak sudah yang satunya mengerjakan, yang satu belum, anak tahu yang benar mana, tinggal nyocokkannya. Ini kita hilangkan saja. Nah, kalau sudah kita hilangkan, ini tidak akan muncul lagi. Kalau misalkan anak hanya diizinkan untuk melihat nilai poin saja, ya ini kita hilangkan juga pertanyaan tak terjawab ini. Kalau anak tidak diizinkan melihat nilai poinnya, ya ini juga bisa saja dimunculkan, dihilangkan. Bisa saja ini juga dihilangkan. Tapi kalau saya, ya ini saya munculkan biar untuk koreksi anak, untuk tes harian. Kalau sudah, silahkan disimpan.